juga bagi yang beragama lain. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alat dan satuan pengukuran yang ada di tema 5 ya. Masih semangat untuk belajar ya di semester baru ini? Baik, tolong nanti ketika Ibu jelaskan betul-betul diperhatikan ya. Nah, yang pertama adalah macam-macam alat untuk mengukur benda. Contohnya ada di situ semua ya. Ada penggaris, ada meteran, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup ya. Coba dilihat di situ gambarnya. Nah, mungkin yang kalian pernah lihat sehari-hari itu kebanyakan penggaris sama meteran ya. Ya, kalau yang lainnya mungkin baru aku lihat hari ini Bu, seperti itu ya. Bisa dilihat dan namanya juga sudah ada di situ ya. Kemudian kita akan menjelaskan fungsinya dari masing-masing. Nah, yang pertama mistar atau penggaris itu adalah alat untuk mengukur panjang yang paling sering digunakan. Apalagi untuk anak-anak di sekolah itu pakai penggaris ya. Dan tingkat ketelitiannya sebesar 0,5 mm. Nah, biasanya untuk mengukur panjang buku, panjang meja, itu bisa pakai penggaris. Kemudian yang kedua, meteran. Nah, meteran itu biasa digunakan untuk mengukur benda dengan dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan mistar atau penggaris. Alat ini juga sering digunakan dalam dunia pertukangan, arsitek dan sebagainya. Nah, biasanya untuk tukang-tukang bangunan itu pakai meteran ini ya. Ada juga tukang jahit juga pakai meteran ini. Dia kayak pita panjang bisa digulung itu ya. Kemudian jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang, tebal atau diameter dalam sebuah benda. Biasanya dipakai untuk kepentingan pabrik, bengkel, laboratorium yang membutuhkan alat ukur dengan hasil yang benar-benar akurat ya. Itu jangka sorong. Kemudian mikrometer skrup yaitu sama dengan jangka sorong untuk mengukur panjang, diameter dan tebal dari benda, cuma tingkat ketelitiannya itu lebih tinggi daripada jangka sorong. Jadi lebih akurat ukurannya, begitu maksudnya. Oke ya. Itu macam-macam alat ukur, itu hanya pengenalan saja ya, supaya kalian paham dan tahu alat ukur itu apa saja. Kemudian yang intinya di sini adalah nanti cara mengukur dengan alat maupun tidak dengan alat ya. Sini Ibu akan jelaskan. Nah, sebelum bisa mengukur kita harus tahu satuan panjang. Satuan panjang itu ada apa saja? Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir milimeter. Kalau dibuat dengan tangga itu seperti itu ya. Kilometer paling atas, hektometer, dekameter, nah dan seterusnya. Biasanya disingkat dengan itu kilometer km, hm, dam, m, dm, cm, mm itu ya. Maksudnya gambar di situ itu adalah tingkat-tingkatannya ya. Yang paling atas km, yang paling bawah mm atau milimeter. Nah, ada tanda panah ke atas, ada tanda panah ke bawah. Tanda panah ke atas itu artinya kalau nanti kita menghitung itu dibagi 10, kalau ke bawah dikali 10 ya. Ini cuma gambaran sekilas saja, tapi belum dipelajari. Nanti kalian mempelajarinya pakai cara yang gampang saja ya. Setelah ini nanti Ibu jelaskan cara yang gampang seperti apa. Nah, untuk berlatih tentang pengukuran, mula-mulanya kita harus membuat tabel seperti ini ya. Tabel ada kilometer, hektometer, dekameter sampai milimeter. Dibuat tabel seperti ini. Setelah dibuat tabel seperti ini, kemudian bagaimana kita lanjutnya ya. Nah, misalnya ini
Contoh ada soal 5 meter sama dengan berapa sentimeter. Nah, gimana caranya? Dengan tabel itu, kamu lihat tabel meter. Ada tabel meter di situ. Nah, bawahnya kamu tulis angka berapa yang diminta. 5. Tulis 5. Kemudian diminta diubah ke dalam satuan apa? Sentimeter. Oh, jadi kamu tandai sampai di kotak sentimeter. Nah, sudah? Kalau sudah, berarti kotak awal yang meter itu kamu kasih angka 5, kemudian desimeter, sentimeter dikasih angka 0. Nah, selesai. Berarti jawabannya 5 meter sama dengan berapa sentimeter? Tinggal dilihat angkanya di situ. 500, berarti 500 ya. Coba sebentar ya. Nah, ini tadi kan meter ke sentimeter. Jadi tinggal dilihat aja 500, berarti 5 meter ke sentimeter itu berapa? Jadi berapa? 500. Nah, oke. Kemudian yang kedua, ada soal lagi. 2 kilometer sama dengan berapa meter? Nah, kita cari dulu kilometernya, kotaknya di sini. Nah, kasih angka 2 di sini. Ini, kemudian kilometer disuruh dijadikan apa? Meter. Meternya di sini. Berarti tulis angka 2, 0, sampai berhenti di meter. Nah, kita lihat berarti berapa itu angkanya? 2000. Nah, berarti 2 km sama dengan 2000 meter. Oke. Jadi seperti itu ya contohnya. Ada lagi satu contoh lagi. Nah, ini 3 meter sama dengan berapa desimeter? Kita lihat dulu meter, mana meter? Meter ini. Kita tulis angka 3. Desimeter. Oh, ini. Tulis angka 0. Oh, berarti 3 meter ke desimeter berarti berapa? 30. Oke, selesai. Paham ya? Oke. Ibu anggap sudah paham. Kemudian kita berlatih ke berikutnya ya. Nah, oke. Slide berikutnya. Sekarang ini yang kebalikannya, pembagiannya ya. Dari contohnya ada soal 4 cm sama dengan berapa meter. Nah, ini sorry 4 cm berapa meter? 4 cm. Cari dulu kotak sentimeternya di sini kan. Nah, tulis angka 4. Kemudian kemana dia jalannya? 4 cm ke meter, berarti jalan mundur ya kan. Kasih angka 0, dia jalannya mundur. Berarti gimana bacanya? 004. Gimana tuh Bu? 004 itu artinya adalah 0,04. Ada berapa nolnya? 1, 2. Nah, tulis saja 1, 2 gitu. Kemudian contoh berikutnya 5 meter ke kilometer. Nah, cari kotak meter. Oh, ini angka 5. Kemudian kemana jalannya dia? Ke kilometer di sini. Nah, berarti kotak-kotak yang melewati ini dikasih angka 0, 0, 0. Nolnya ada berapa? Ada 3. Berarti 5 meter sama dengan berapa kilometer? 0,005. Nah, selesai. Tidak ada yang sulit kan? Gampang kan? Oke, udah paham semuanya ya? Oke, silakan dipelajari baik-baik dan terima kasih
Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan hubungin ibu ya. Dadah, assalamualaikum, selamat pagi.